Bapak Ibu serta para tamu undangan, Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, juga jemaat Tuhan yang ada di wilayah Palangon Kulon Kidul, selamat sore dan selamat datang. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mari bersama-sama kita akan mulai kebaktian Natal di wilayah Palangon Kulon Kidul ini. Sejenak kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai. Keluarga adalah tempat di mana seharusnya Allah menjadi pusat bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Tetapi tidak semua anggota keluarga sudah memusatkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Saat ini tidak sedikit keluarga mengalami ketegangan dan persoalan yang berpotensi merusak relasi sesama anggota keluarga. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu punya cara, dan kini kita telah melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar untuk kita semua. Kasih itu mewujud dalam diri Yesus Kristus yang lahir untuk memberkati dan memulihkan kehidupan setiap keluarga. Saudaraku, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita agungkan nama Tuhan. Bersama-sama Ibu Bapa berdiri, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 99 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga, Gita Sorga Bergema. Saudara-saudara, kebaktian Natal wilayah Palangon Kulon Kidul ini kita dasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.
Salam sejahtera bagi saudara juga. Kidung Jemaat 109, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang dari Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Bang, dipersilakan duduk. Bangsa yang telah berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman dan atasnya terang telah bersinar. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 119. Hadirin sekalian. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, adukanlah Rajamu padamu. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-sorak.
ini kita akan menghayati kehadiran Sang Mesias dalam terang lilin Natal yang menyinari kehidupan kita. Untuk prosesi penyalaan lilin dipersilakan. Pertama, Pendeta Ricky Albert Sinaga Estil. Kedua, perwakilan dari Majelis Jemaat Bapak Agus Supardiman. Dan ketiga, Ketua Panitia Bapak Sunardi Jamur. Keempat, perwakilan dari Jemaat Bapak Surya Markasan. Kelima, perwakilan donatur Bapak Tommy Amir Budi. Dan perwakilan tamu undangan Bapak Yuniaman. Tiga, Bapak Sunardi Jamur. Bapak Ibu bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan pujian Hai Kota Mungil Bethlehem.
segala pujinya. Dipersilahkan duduk dan memadamkan kembali api lilin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Jika sudah menemukannya, mari kita bersatu hati dalam doa. Sebagai bagian dari wilayah yang ada di Palangon, Kulon Kidul, kami bersama dengan majelis jemaat beserta juga dengan para tamu undangan boleh mendapat waktu untuk berefleksi kembali atas kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Di hari ini, sekalipun cuaca sebelum kami berangkat hujan, tapi Tuhan mengizinkan kami untuk boleh tiba. Bahkan saat ini sudah mulai cerah. Kami meyakini bahwa semuanya ini adalah cara Tuhan untuk memberkati apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan saat ini. Biarlah dalam penghayatan akan kelahiran Tuhan yang hari ini akan bersama-sama kami maknai, Engkau boleh terus memberikan hikmat kepada kami untuk belajar dan melihat kembali perjalanan hidup kami ke depan. Berkatilah, biarlah di dalam penghayatan tersebut kami hanya mendasarkan kepada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh terus menjadi dasar atas kehidupan kami, terlebih ketika kami akan menjalani hidup yang baru di tahun 2026 ini. Kami berserah kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh betul-betul kami dengarkan, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu kini sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah lahir dan menyelamatkan hidup kami semua, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Di bawah judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore anak-anak. Oh, udah mereka punya dunianya masing-masing ya. Dipanggil juga kayaknya udah nggak dengar. Selamat sore anak-anak. Oh, 2 orang, ada suara lumayan lah ya. Ya, Bapak Ibu, semoga kita semua dalam kondisi sehat. Pada sehat nggak? Ya, udah mulai ada gatal-gatal, batuk, pilek segala macam, buset dah. Aduh, ini 2 minggu dari tanggal 21 saya sampai kemarin tanggal berapa ya? 4 ya? Itu full. Setiap hari
2 kali keluar ke Bandung sama ke Ganjar Temu, luar biasa. Tapi puji Tuhan hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tadi saya beres gladi dari sini tuh udah beli obat sama beli masker, dengan niatan pakai masker nanti gitu ya. Lupa saya, udah pede aja jalan gitu. Tahu-tahu ya udah nyampe sini udah kagok, balik lagi juga ya. Semoga nggak meler-meler. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan bagian Alkitab yang mungkin Bapak Ibu sudah 4-5 kali ya. Ini teksnya diulas terus ya, karena tema kita tetap mengacu pada PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Cuman memang subtemanya yang agak berbeda. Subtemanya apa? Menghadirkan Kristus dalam pelayanan, keluarga, dan pengabdian. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, subtema ini berarti kan mau mengandaikan kepada setiap kita bahwa masih ada ruang yang tertutup dalam hati kita untuk menerima Kristus seutuhnya. Masih ada ruang yang tertutup dalam hati kita untuk menerima Kristus secara utuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita mencoba untuk membayangkan dan berefleksi kembali, apakah Kristus itu sudah seutuhnya hadir dalam hidup kita, kita terima dengan baik, dan itu menjadi sesuatu yang betul-betul mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, dalam aspek kehidupan kita, terkadang kita masih susah ya. Untuk apa? Untuk membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Kita masih susah untuk apa? Membuka diri dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita masih susah tentang apa? Susah untuk berbuat sesuatu yang lebih dari yang biasanya, terlebih untuk Tuhan. Kita ingat salah satu pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang kalau kita mau bicara tentang bagaimana kita mau menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, biasanya hal itu belum sepenuhnya terjadi. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks pelayanan. Ya. Konteks yang pertama bicara tentang pelayanan. Kalau kita belajar untuk menjadi seorang pelayan, yang selalu menjadi godaan dan tantangan adalah pelayanan itu apakah menjadi sebuah panggung untuk saya semakin dikenal? Pelayanan itu apakah menjadi sebuah ruang supaya saya mendapat pujian? Atau pelayanan itu justru menjadi sebuah cara untuk saya belajar menjadi seorang hamba? Kalau kita mau bilang Kristus itu hadir dalam pelayanan kita, apakah pelayanan hanya sekedar untuk kita mencari pujian? Atau kita ingin menunjukkan kualitas diri kita seperti apa? Atau justru pelayanan menjadi sebuah cara untuk kita hidup menjadi seorang hamba? Nah, kalau kita melihat bagaimana peristiwa kelahiran Kristus di dunia, apa yang dilakukan oleh Allah untuk hadir semakin dekat dengan ciptaannya adalah menunjukkan tentang bagaimana Ia mau mengambil sebuah cara dan bagian yang tidak biasa. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah selalu menyatakan kehadirannya, pesannya, firmannya, perintahnya. Itu lewat siapa? Lewat para nabi, hakim-hakim, raja. Ya. Dan mereka adalah perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi di dalam sejarah perjalanan hidup umat, ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu. Sehingga Ia harus lahir turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau kita ingat dalam kisah kelahiran Kristus versi Injil Lukas, Yesus tidak lahir di tempat yang istimewa. Allah hadir ke dunia aja udah gak biasa, tempat yang menjadi tempat kelahirannya juga menunjukkan hal yang sangat jauh dari apa yang diharapkan, seperti apa yang dunia inginkan.
Ketika Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia selalu menunjukkan bahwa ini loh caranya. Ketika Allah hadir dalam diri Yesus Kristus dan juga tumbuh di dalam sebuah keluarga di tengah kehidupan Yusuf dan Maria, kita melihat bagaimana ada gejolak, bagaimana ada kerumitan, bagaimana ada kekusutan yang terjadi di dalam diri Yusuf ketika harus menerima realitas Maria mengandung bukan dari hasil pernikahan dirinya. Karena konteksnya pada saat itu mereka masih bertunangan, ya. Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus dan mau menunjukkan kepada setiap kita tentang arti bagaimana kita juga harus menghadirkan Kristus dalam kehidupan pelayanan kita. Kristus yang di dalam kehidupannya menunjukkan kasih sebagai seorang hamba. Maka ada firman, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu udah menunjukkan Bapak Ibu bagaimana pelayanan justru harusnya menjadi ruang untuk kita belajar bagaimana caranya menjadi seorang hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Palawangan Kulon Kidul ini, saya lihat sudah mulai beberapa ikut terlibat dalam pelayanan, ya, baik di kepanitiaan, baik di dalam komisi dan lain sebagainya. Ketika kita masuk, kita mau jadi seperti apa? Ketika kita masuk, kita mau apa? Ya, kita tidak sedang ingin mempertontonkan dan memperlihatkan bahwa saya adalah orang yang seperti ini. Kesempatan yang diberikan oleh majelis jemaat untuk Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan di gereja adalah ruang untuk Anda belajar bagaimana menjadi seorang hamba. Ya, menjadi panitia, cari uang, cari dana, belum lagi ada kesalahan, diomongin segala macam. Tuhan kita aja mengalami hal yang serupa kok. Kenapa kita harus malu? Tuhan kita aja udah menunjukkan kok betapa tidak mudahnya diterima, sekalipun kita sudah melakukan apa yang terbaik dari apa yang kita punya. Maka disitulah kita belajar bertumbuh untuk menjadi murid Kristus. Kita belajar untuk menghayati peristiwa kelahiran Tuhan. Bagaimana Allah menunjukkan ini loh, hidup menjadi seorang hamba. Yusuf sebagai seorang yang benar, ya. Kalau kita melihat ada informasi bahwa Yusuf ini bukan orang asal-asalan. Secara kualitas, moralitas, dia itu orang baik, Bapak Ibu. Dia itu bukan orang yang sembarangan. Tapi sekalipun demikian, dia juga mengalami gejolak batin ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan dirinya. Tapi Yusuf mampu menunjukkan ketaatannya, sekalipun itu tidak mudah. Dan karena itu, apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah bagaimana cara dia juga belajar untuk menjadi seorang hamba yang mau taat pada perintah sang bapa. Melalui apa? Melalui pesan disampaikan oleh malaikat. Ya. Dikatakan di ayat 20, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau dia tetap bertahan dengan ketakutannya, mungkin cerita Natal berbeda, Bapak Ibu. Bisa menjadi semakin rumit karena Yusuf meninggalkan Maria. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah berani mengambil resiko dan percaya pada rencana Tuhan, mungkin kita nggak akan pernah bisa berkarya untuk memuliakan Tuhan. Bukankah kehidupan kita ini sejatinya adalah untuk terus memuliakan Tuhan dengan segala hal yang kita punya? Bukankah langkah yang diambil Yusuf adalah langkah yang penuh dengan resiko, tapi dia sadar jalan itu yang harus dia tempuh, sebab dengan cara demikian Allah dipermuliakan dan Yesus diperkenalkan sebagai juru selamat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah melakukan dalam kehidupan kita semangat untuk terus belajar menjadi seorang hamba?
yang hidup dalam ketaatan, seperti Yusuf yang bertahan dengan Maria. Dan bagaimana kita menghadirkan Kristus dalam keluarga? Sudahkah kita saling mengampuni dan menerima mereka, Bapak Ibu? Siapa anggota keluarga kita dengan segala kesalahan kekurangan mereka? Atau justru kita masih tetap menjadikan segala ego kita menjadi standar untuk kita memandang siapa anggota keluarga kita? Yusuf itu mau menerima dan mengampuni, meskipun Maria tidak salah dalam konteks hal ini. Dan karena itu kita diundang untuk bicara kembali ketika kita mau menghadirkan Kristus satu. Kita juga harus punya budaya pengampunan dalam kehidupan keluarga. Dan yang kedua, apakah Kristus sudah menjadi kepala keluarga kita, Bapak Ibu? Menjadi pusat dalam kehidupan kita untuk kita mencari hikmat Tuhan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, untuk menghadirkan Kristus dalam keluarga ini agak-agak susah ya. Setiap keluarga tuh unik. Uniknya di mana? Selalu punya beragam cerita. Ada keluarga yang semuanya rajin ibadah, aktif pelayanan, tapi masih suka ribut di rumah. Ada keluarga yang paling orang tuanya rajin, anaknya agak belang betong, atau sebaliknya, sama-sama susah untuk saling diingatkan. Macam-macam, selalu rumit konteksnya, tidak ada yang mulus. Tapi itu menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana selama ini apakah kita sudah menempatkan Kristus sebagai kepala, yang artinya kita harus tunduk, yang artinya kita harus ikut apa yang menjadi dasar kehidupan kita terhadap sang kepala. Kalau Kristus sudah menjadi kepala di dalam keluarga kita, maka kita otomatis akan hidup di dalam kasih-Nya. Tapi kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, ya kita akan selalu mengalami gejolak, ya. Kita akan selalu mengalami pertentangan dalam keluarga. Makanya tadi di panggilan beribadah, Allah itu harusnya jadi pusat kehidupan. Tapi tidak semua keluarga menjadikan Allah sebagai pusatnya. Semuanya itu tercermin dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita pun perlu memikirkan kembali, Bapak Ibu. Dalam hidup relasi kita bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, ya. Kita lihat kembali, sudahkah kita belajar untuk menempatkan Kristus sebagai kepala di tengah-tengah keluarga kita? Karena kalau kita sudah menempatkannya, hidup keluarga kita nyaman, Bapak Ibu. Hidup kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan kita gak akan pernah takut. Sebab apa? Apapun yang akan terjadi, kita percaya bahwa Dia yang lahir dalam kehidupan kita, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi kalau kita terus masih menjadi keluarga yang ragu, masih menjadi keluarga yang takut, masih jadi keluarga yang khawatir, apalagi kalau dikaitkan dengan pelayanan, ya kita gak akan pernah bisa menunjukkan bahwa kita sudah menerima Kristus secara utuh. Maka seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, kalau bicara menghadirkan Kristus, berarti subtema ini mengandaikan ada ruang yang masih tertutup, dan kita belum bisa menerima Kristus secara utuh dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah membuka diri kita, ya, apapun resiko yang kita hadapi, kita percaya kita nggak sendiri. Kita selalu bersama dengan Allah yang menyertai kita, Allah yang adalah Allah Immanuel, yang selalu hadir bersama dengan kita. Dan karena itu, sebagaimana Yusuf yang punya sikap ketaatan, yang punya komitmen kuat, yang mau menerima Maria sebagai istrinya dan merawat Yesus sebagai anaknya, maka demikianlah pula kita sebagai orang tua.
kita sebagai umat Tuhan memiliki sikap untuk belajar seperti Yusuf, belajar seperti Maria yang juga sama-sama mau menerima bayi dalam kandungannya. Maka dalam konteks kehidupan kita sebagai masyarakat, Bapak Ibu Saudara, pengabdian kita tidak cukup hanya di gereja, ya. Apalagi di tengah konteks Palalangon, khususnya Desa Kertajaya, kita ini selalu saling kena mengena. Kalau ada masalah di tengah masyarakat, itu selalu dikait-kaitkan dengan hidup gereja. Sama, kalau ada masalah di gereja, itu dicampur adukan dan juga dikait-kaitkan dengan hidup masyarakat. Semua suka tercampur aduk sedemikian rupa, ya. Jadi ada masalah tertentu, wah ini mana gereja, gitu. Padahal itu wilayah pemerintahan, gitu. Wah ini ada masalah gini, harusnya pemerintah, padahal juga gereja yang harusnya bertindak. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka pengabdian kita dalam kehidupan di tengah masyarakat, maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai umat Tuhan, menghadirkan Kristus di tempat pekerjaan, ya. Bapak Ibu yang kerja baik di aras pemerintahan maupun juga secara mandiri, Anda wirausaha dan seterusnya, Anda harus menunjukkan integritas dan identitas Anda sebagai umat Tuhan. Berikutnya Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda menjadi garam dan terang. Profesi kita, dan saya selalu bilang, panggilan itu bukan cuma ngomongin bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan, ya. Panggilan kita itu bukan ngomongin, kalau ngomongin panggilan orang kadang suka mengkaitkan dengan pendeta, ngomongin dengan penatua. Hidup kita semua ini terpanggil, Bapak Ibu. Terpanggil dalam hal apa? Dalam setiap rencana dan juga karya Tuhan. Jadi masing-masing kita ini terpanggil. Dan kita harus punya sikap keterbukaan untuk menerima panggilan itu. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera di tengah kehidupan. Maka pengabdian kita, ya Bapak Ibu apalagi yang bekerja di lingkup pemerintahan, Anda mengabdi kepada Tuhan dan kepada negara. Kita nggak ngomongin salary, kita ngomongin soal tanggung jawab profesi. Makanya kalau seorang dokter selalu ada sumpah jabatannya, kan? Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang penting. Bahwa pengabdiannya adalah untuk nyawa seseorang. Dan sumpah-sumpah yang lain, ya. Dengan jabatan-jabatan pemerintah tertentu, saya baru sekali ikut pengangkatan sumpah jabatan. Kadang-kadang ketika saya sedang berdiri, kemarin saya mendampingi Pak Yafet, beliau diangkat sebagai kepala pencegahan apa gitu, ya. Dan semua juga sama, satu tangan meletakkan di atas Alkitab atau kitab suci, yang satunya yang bersumpah. Itu bukan cuma simbolis, gitu ya. Harusnya setiap orang yang diangkat sumpahnya tahu tanggung jawabnya seperti apa. Dalam hal pengabdiannya bukan bicara tentang mencari keuntungan, tapi betul-betul mengabdikan diri untuk sesuatu pekerjaan yang lebih besar. Kalau Anda sebagai tenaga medis, Anda punya tanggung jawab untuk menghadirkan pemulihan lewat ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan. Sama, saya juga sebagai pendeta demikian. Ya, saya nggak bisa nyembuhin gitu ya. Saya nggak punya ilmu medis, tapi saya memulihkan secara psikologi dan emosional. Kadang-kadang orang kalau lagi sakit putus harapan. Ya tugas saya adalah menguatkan dan memulihkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya. Maka apapun yang menjadi panggilan kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita belajar untuk melihat bahwa pengabdian itu
menjadi sesuatu yang sudah muncul dari sejak Yesus lahir. Ketika Yusuf dan Maria menerima kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka, maka disitulah mereka mengabdikan diri seutuhnya sampai Kristus mati di atas kayu salib. Itulah tanda bagaimana kita belajar untuk hidup menjadi seorang hamba dalam ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup mengenal Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pesan Natal hari ini boleh semakin membuka diri kita untuk menerima Kristus secara utuh. Tidak ada lagi ruang-ruang yang tertutup sehingga Kristus tidak berkarya dalam hidup kita. Selamat hidup menjadi seorang pelayan yang hidup di dalam keluarga dan juga mengabdikan diri dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari trio anggota jemaat yang ada di wilayah Pelalongan Kulon Kidul. Ya, baik Bapak Ibu, kerinduan yang amat sangat untuk terus melayani Tuhan dan kerinduan yang amat sangat juga untuk melayani sesama. Pada saat ini terkhusus bagi saudara kekasih kami, Ibu Entin yang senantiasa dan selalu merindukan untuk bersama-sama dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Ibu Bapak dapat menyimak lirik lagu ini. Semoga menjadi berkat bagi kami bertiga dan juga Ibu Bapak. Terima kasih.